Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Mahera. Saya peserta kelas PKLK dari Oma Cakap Sedang 2. Di sini saya akan sharing materi pembelajaran PKLK yang pernah saya ikuti, yaitu tentang apa itu bencana. Materi ini ada di modul tahap 2. Tapi sebelumnya, yuk mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, apakah sudah melihat berita tentang bencana-bencana yang terjadi di Indonesia? Seperti gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, gunung meletus di Sinabung dan Semeru, dan lain-lain. Kita turut prihatin ya, semoga warga yang terkena bencana diberikan kesabaran. Apakah ada yang tahu apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa yang berdampak bagi manusia dan biasanya sangat merugikan banyak orang. Hujan, badai, angin puting beliung, gempa, tsunami, banjir, dan gunung meletus adalah fenomena alam. Namun akan menjadi bencana bila mengancam dan merugikan manusia. Jenis bencana ada 3, yaitu 1. Bencana alam, 2. Bencana non-alam, dan 3. Bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit seperti virus COVID-19 atau corona yang sedang dunia alami saat ini. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial antar kelompok masyarakat, teror, pengeboman, dan lain-lain. Menurut teman-teman, kenapa sih kita perlu belajar tentang bencana? Penting untuk kita belajar tentang bencana karena 1. Kita harus bisa siaga atau siap dalam menghadapi bencana. 2. Kita harus belajar mengetahui dan menerapkan tindakan dasar dalam menghadapi bencana. 3. Kita mampu mengenali bencana. 4. Kita harus tahu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat terjadi bencana. Sekarang saya akan menunjukkan simulasi bencana yang sangat mungkin terjadi di Indonesia, khususnya wilayah kita. Amati ya dan tebak kira-kira bencana apa yang terjadi.
Pertanyaannya, 1. Bencana apa yang sedang terjadi? 2. Termasuk jenis bencana apa? 3. Apakah ada yang pernah mengalaminya? Simulasi 1 adalah gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang berkekuatan tinggi. Kejadian gunung meletus dapat mengakibatkan tercemarnya udara oleh abu gunung berapi yang mengandung bermacam-macam gas berbahaya bagi makhluk hidup. Tanda-tanda gunung meletus yaitu suhu di sekitar gunung naik menjadi panas, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan gemuruh, kadang disertai getaran, tumbuhan di sekitar gunung layu, dan binatang di sekitar gunung bermigrasi atau turun gunung. Gunung meletus memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu bahaya langsung terjadi pada saat letusan mengeluarkan lava, lahar, awan panas, dan gas beracun. Bahaya tidak langsung terjadi setelah letusan seperti lahar, hujan, kelaparan, kepanikan, pencemaran udara atau air oleh gas beracun. Sedangkan dampak positifnya, terdapat bahan galian batu dan pasir, daerah menjadi subur, kaya mineral belerang, terdapat sumber mata air panas, dan dapat menjadi daerah wisata keindahan alam. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika kita berada di wilayah sekitar gunung meletus? Simak ya. Ketika terjadi letusan gunung api, 1. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. 2. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan gunung api. 3. Jangan memakai lensa kontak. 4. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Setelah terjadi letusan gunung api, 1. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu. 2. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan seperti rem, persneling, hingga pengapnya. 3. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap bangunan. Simulasi kedua, bencana banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi atau di atas normal dan atau di air laut yang pasang atau banjirop. Bencana banjir dapat disebabkan murni karena faktor alam, namun juga bisa disebabkan karena ulah manusia seperti membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan sungai dan saluran air tersumbat, pembangunan di lahan kosong dan penggundulan hutan sehingga membuat daya serap air hujan yang hilang, air tidak dapat meresap ke tanah, dan tidak ada tumbuhan yang menahan laju air. Akibat banjir, rumah tergenang, tidak ada persediaan air bersih, aspal jalan hancur atau rusak, dan muncul penyakit diare. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk siaga dan tanggap dalam bencana banjir? Sebelum banjir, 1. Selalu membuat fotokopi dokumen penting seperti ijazah atau buku raport, akte kelahiran, buku tabungan, sertifikat rumah, surat kendaraan, dan dokumen penting lainnya. Kedua, apabila teman-teman tinggal pada daerah yang rawan banjir, disarankan untuk menyimpan dokumen penting dalam box yang kedap air dan sebagian dokumen yang dapat dilaminating, sehingga ketika banjir datang, box dapat diangkut. Teman-teman juga dapat menyimpan dokumen di bank atau tempat lainnya yang aman. Apa yang harus kita lakukan ketika banjir? 1. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. 2. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. 3. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. 4. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. 5. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Apa yang kita lakukan setelah banjir? 1. Secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit, cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Berbeda dengan gunung meletus, banjir yang disebabkan karena curah hujan melebihi batas normal dapat kita cegah dengan tidak menebang pohon sembarangan, reboisasi mangrove, pengelolaan sampah dan saluran air. Nah, itu teman-teman.
simulasi bencana gunung meletus dan banjir beserta apa saja yang bisa kita lakukan untuk siaga dan tanggap dalam menghadapi bencana tersebut. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini ya. Sebutkan ada bencana apa saja. Tugas untuk kita semua. 1. Silakan tulis bencana apa saja yang mungkin dapat terjadi di wilayah kita. 2. Bagaimana situasi ketika bencana tersebut terjadi. 3. Masalah dan bahaya apa yang ditimbulkan bencana tersebut. 4. Siapa saja yang terkena dampak dari bencana. 5. Apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat. 6. Apa yang harus kita siapkan sebelum bencana tersebut terjadi. Jika sudah selesai, silahkan diskusikan dengan fasilitator atau pendamping belajar teman-teman ya. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa bencana adalah kejadian yang tidak akan pernah kita perkirakan dapat terjadi, khususnya bencana alam. Kita tidak dapat menghindari terjadinya bencana alam. Akan tetapi, kita bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi saat bencana dengan cara menyiapkan rencana darurat sebelum bencana alam terjadi. Untuk itu, mari kita siapkan mulai dari sekarang rencana darurat untuk keselamatan kita dalam menghadapi bencana yang kita tidak akan pernah bisa perkirakan terjadinya. Sekian dari saya, semoga sharing saya dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Teman-teman, untuk memutus rantai bencana COVID-19, mari kita terus menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Teman-teman, rajin ikut kelas PKLK juga ya, agar kita menjadi anak berdaya, keluarga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.